Haleluya. Tiada terhitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada terhitung kasih setianya bagi kita. Haleluya. Sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu
Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kasihnya, tiada terhitung pertolongan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Yang menerima kasih Tuhan, Dia berikan sorak-sorak yang paling hebat. Haleluya. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan keras. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh berdekat mendengar namamu Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gerak mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu datang. Haleluya. Kepada kita diberikan kerajaan yang tak tergoncangkan.
kita hebat, Amin. dahsyat, luar biasa. Haleluya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, dan dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, dan dikalahkan oleh darah yang bebaskanku, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang diserukan, Kaulah Raja penebus yang dulu, sekarang, dan selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang diserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Oh, 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 Haleluya. Setiap hari kita harus memastikan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena itulah yang ku kejar. Silakan duduk, paduan suara memberikan persembahan.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, ingatlah selalu bahwa Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menerima penaburan benih firman. Kalau ada roh-roh jahat yang ingin mengambil benih tersebut, kami satukan hati, katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati ini dengan sebaik-baiknya supaya benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan haleluya. Coba saudara kasih give five dulu kiri kanan saudara, minimal 5 orang. Kasih yang semangat, tepuan saudara ya. Kasih tahu Tuhan memberkati saudara, begitu. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Shalom. Jika saudara diberkati Tuhan dan ada semangat baru, katakan haleluya. Salah. Haleluya. 2, 3. Puji Tuhan. Ya.
Saya akan lanjutkan tentang serial warfare pada hari ini. Kita baca supaya kita ingat bahwa peperangan kita itu bukan peperangan yang biasa. Dari Efesus 6, 11 sampai 12. 2, 3. Kenakanlah karena perjuangan saya amin. Memang saudara ke gereja, KTP saudara tidak berubah agama Kristen. Tetapi dalam perjalanannya, sesungguhnya saudara itu sudah kalah oleh roh-roh jahat di udara. Nanti kita cari tahu, ya. Kan ini yang kita bahas, sudah dibahas. Peperangan dalam pelayanan. Subtema peperangan dalam pelayanan, 3 bagian. Kemudian sekarang kita memeriksa keseimbangan dalam pelayanan. Saya ingin kita ulangi lagi membaca ini. Yang pria baca duluan dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Yang kaum wanita ayat genap. Kaum pria, angkat suara. 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Mari lihat baik-baik ayat ini. Ayat 7 mengatakan, siapa di antara saudara yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Kira-kira seperti itu atau tidak, saudara? Jawab dulu. Kira-kira kalau saudara ini tuan, punya hamba, apakah saudara akan melakukan ayat yang ke-7 ini? Ya atau tidak? Siapa yang ya, angkat tangan. Yang ya, yang yakin, ya. Yang tidak, angkat tangan, yang tidak, ya. Ya, saya ulangi. Coba lihat kiri kanan saudara, tangannya ketinggalan di rumah. Tadi waktu mandi tangannya kena sabun luntur, ya. Siapa yang mengatakan ya, angkat tangan. Tidak apa-apa, enggak ada hukuman. Yang mengatakan tidak, angkat tangan. Ya, oke. Jawabannya tidak. Coba lihat ayat yang ke-8. Bukankah sebaliknya? Ya kan? Berarti ayat yang ke-7 tidak. Tuhan itu akan berkata, sediakanlah makananku.
Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Dari sini saja, sebelum saya masuk dalam khotbahnya, dalam kita melayani Tuhan, Dia Tuhan, kita hamba. Yang yakin katakan amin. Kita harus melayani Tuhan sampai Tuhan kita itu puas, baru kita boleh makan dan minum, artinya baru kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Haleluya. Kalau sudah tidak melakukan pelayanan apa-apa kepada Tuhan, jangan berdoa minta berkat. Kan minggu lalu sudah saya jelaskan tentang the prosperity gospel. Ya. Nah, bagian yang pertama ini pelayanan keluar lebih dahulu. Ayat 7 tadi dikatakan membajak. Lihat ya. Yang membajak atau mengembalakan ternak. Jadi yang saya garis bawahi ini yang saya terangkan. Kita kan hamba, tadi saya sudah katakan, Tuhan Yesus itu tuannya. Yang membajak. Nah ini sedikit. Membajak ini kan menggemburkan tanah. Saya lihat ya, supaya saudara ingat ini. Dalam melakukan pelayanan, para WL, singer, musik, rebana, flag, paduan suara, termasuk saya yang khotbah, itu melakukan peperangan dalam pelayanan saudara. Kenapa? Karena tugas memuji-muji Tuhan itu tugasnya Lucifer dan para pengikutnya, timnya. Karena Lucifer ditendang, dia sekarang melihat kita ini kok jadi memuji-muji nama Tuhan. Dia tidak mau Tuhan itu dipuji. Makanya dia ingin mengganggu. Dan saudara bisa rasa, karena saudara kan di sini sudah lama. Kira-kira puji-pujiannya, WL-nya, singernya ini oke, atau dia ngeblank atau bagaimana, kan saudara bisa rasa. Kalau memang hati saudara ada di tempat ini waktu memuji Tuhan. Kalau misalnya ada yang salah dan lain sebagainya, itu berarti iblis sudah mengalahkan saudara. Dari mana? Ini kan. Loh Pak, ruangan ini kan sudah kita doakan. Loh iya, ini kan udara. Berarti masih ada roh-roh jahatnya yang ingin mengganggu? Ada. Tadi kan saya sudah bilang. Setan-setannya waktu tadi suruh nyanyi itu, dia kumpul di depan pintu mau keluar. Ada dia. Jangan pernah meremehkan pelayanan saudara dalam hal apapun juga. Tuhan tidak memandang saya sebagai pengkhotbah upah saya besar. Nanti saya sebagai kolektan upahnya kecil. Tidak begitu. Kan sudah dikasih contoh dalam Alkitab. Tuhan itu memanggil seorang pekerja jam 9, jam 11, jam berapa, upahnya kan sama. Iya. Setiap melakukan pelayanan, ingat itu peperangan. Katakan bersama, peperangan. It's a war. Nah, kita mesti punya keseimbangan sekali dalam pelayanan. Yang meninggikan Tuhan itu kan yang termasuk bertepuk tangan, bersorak-sorai, puji-pujian dan sebagainya. Ya. Apa artinya membajak ini? Yang A, itu melembutkan hati seseorang agar benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bisa tertanam dengan baik. Apa tujuan
menaburkan benih itu? Ya supaya dia bisa tumbuh kan dan berbuah. Masa cuma tabur-tabur begitu saja? Yang dimaksudkan dengan membajak dan mengemburkan tanah ini adalah melalui penyembahan, melalui puji-pujian. Karena itu saudara di gereja tidak langsung masuk khotbah, di Kersel tidak langsung masuk khotbah. Di Kersel itu ada prinsip 5G. Yang pertama, gel untuk mencairkan suasana, ya, glorify. Nah ini dia, kita memuji, menyembah Tuhan. Jadi kalau saya mau menaburkan benih, saya merasa tanah-tanah hati yang ada di tempat ini belum siap, ya tidak ada salahnya kita ulangi lagi pujian tersebut. Betul kan? Kalau kita petani atau saudara mencangkul, ini masih ada bagian yang agak keras, kita ulangi, kan tidak ada masalah. Pelayanan keluar ini bukan saja kita di dalam, mencangkul itu kan tidak di dalam rumah, membajak tidak di dalam rumah, di luar. Nah, omong-omong soal pelayanan keluar, tolong disiapkan fotonya. Gereja kita berapa bulan lalu sudah melakukan pelayanan ke rumah singgah. Apa sih rumah singgah itu Pak? Itu tempat bagi orang-orang dari luar pulau yang berobat ke RSUP. Nah dikasih tempat itu free, gratis. Di mana lokasinya? Ada di dekat-dekat RSUP. Kita dapat satu tempat di dekat rumah sakit Sangla. Ternyata bulan lalu itu ditutup tempatnya. Mungkin donaturnya yang kontrakan rumah ini tidak ada dana lagi sehingga tutup. Ya, kita berdoa kan, saya sampaikan kepada saudara, gimana nih pelayanannya, kita baru mulai berapa bulan kok sudah tutup. Puji Tuhan, ada satu rumah singgah yang dibuka, Jalan Pulau Alor. Masalahnya sama yang sewakan tempat itu tidak dikasih mengadakan ibadah, ya. Tidak ada masalah, kita berdoa, itu peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab tidak semena-mena yang punya rumah bilang gak boleh ada ibadah. Pasti ada roh kegelapan yang mempengaruhi, itu harus kita pikirkan, oh ini orangnya jahat, bukan, roh kegelapannya yang merasuk orang itu. Akhirnya boleh dibuka dan diadakan. Coba tolong dimatikan sebentar lampunya Niku. Ya, ini rumah singgahnya Jalan Pulau Alor, ya. Kok bisa ada kata-kata puji-pujian tuh gimana itu di khotbah saya? Ini suasana di rumah singgah, ya. Ini penghuninya 1, 2, 3, 4, enggak bisa pakai ini. Lihat gak saudara, penghuninya ini ada 4. Jangan ngelamun saudara, kok enggak ada yang ketawa itu loh. Tenang saja, saudara mungkin sudah lihat yang sini, lihat dulu dari atas. Ya itu. Nah yang sakit ini nggak bisa, pointernya nggak bisa main ya. Nah ini. Kemudian next. Ini yang dilakukan. Saudara sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, lanjut lagi. Ini mendoakan.
Yang tadi yang pertama itu yang kepalanya peyang itu karena kecelakaan ya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil hari ini, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dan bangga hari-hari dia boleh melihat bahwa Tuhan dia seperti Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar suara-suara Tuhan yang percaya biarlah segala terjadi bagi hidupnya anak muda ini Tuhan boleh mengalami kasih setia. Ya cukup. Kami percaya Tuhan bukan Nyalain lampunya. Bagi saudara all is good, tapi bagi saya tidak. Untuk yang melakukan pelayanan di sana dan saudara yang nanti mungkin menjumpai hal-hal seperti itu, saudara melakukan pelayanan keluar, hati-hati. Tadi bagus, sebelum disampaikan materi, mereka menyanyi dalam Yesus kita bersaudara, betul ya? Itu pujian, tidak masuk worship, karena mereka belum dibiasakan atau belum diajar tentang worship. Tetapi yang menarik hati saya adalah pada sesi mendoakan. Di saat saudara sesi mendoakan, disitulah peperangan yang terbesar. Coba Pak Anton sini. Ini penghuni rumah singgah. Saya yang dari Gereja Kristus Japan, saya mendoakan. Tentu yang saya doakan sakitnya kan, betul? Ya betul saudara, karena ini rumah singgah, bukan rumah utang piutang. Saya doakan sakitnya. Saya mendoakan, saya mengusir roh-roh kegelapan yang merasuk tubuhnya membuat dia sakit. Itu berarti saya harus lebih dahulu kuat. Amin. Kalau saya lemah, bagaimana saya bisa melakukan peperangan? Saya harus kuat. Kalau saya tidak kuat, yang pertama, doa saya tidak ada artinya. Yang kedua, bisa balik ngelawan saya. Yang di sini kan saya doakan, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Dia enggak senang, saudara kalah kuat. Doa malam kemarin, tergantung pangkatnya. Saudara enggak kuat pangkat sersan, lo yang ngerasuk dia nih pangkat mayor. Saudara dilawan, kalah saudara, bahaya. Karena apa? Saudara bisa lihat kan sekarang? Kalau saudara mau doakan orang, saudara lebih dahulu harus kuat. Kemarin doa malam, adiknya Pak David Martin Stefanus mana? Enggak ada. Hari ini enggak ibadah, enggak ada. Charles sama istrinya kemarin enggak datang, kenapa? Hati-hati loh. Yang ada cuma Ibu Nyoman Murni, dia datang sore nanti, kemarin datang jam doa. LCC-nya sih oke. Setan lihat Pak Fendi, takut sudah. Nah itu harus kita perhatikan saudara. LCC itu perhatikan itu. Jangan nanti makin lama Stefanus makin hancur hidupnya. Kenapa? Karena dihantam sama yang dia doakan. Setannya yang menghantam, bukan orangnya. Kita mendoakan bukan hanya basa-basi bla 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 bla. Mulut kita ngomong, ini pelakukan peperangan rohani. Yang pertama, supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan. Betul kan saudara? Saudara mendoakan orang kan tujuannya supaya ada jamahan Tuhan. Dan yang kedua, supaya jangan setannya yang menguasai dia, menyerang balik. Ingat tuh, peperangan kita ini bukan melawan sakitnya, bukan.
Jadi kalau saudara mau mendoakan orang juga hati-hati loh. Saya kasih contoh yang sama berulang-ulang, jadi saudara jangan sensi. Soalnya saya ngasih contoh tentang PTN, PTS ada yang sensi. Lah memang anaknya tidak diterima di PTN kok mau gimana? Saya kasih contoh yang sama supaya saudara makin mengerti. Ini lo ada saksinya di tempat ini. Pulang gereja dulu ada satu anggota kita yang dirasuk setan di sana. Anunya keluarga Pak Martin itu kan ya. Saya masih di dalam sini. Ada anggota kita, ya, kelihatan rohani, luar biasa begitu, mendoakan. Yang dirasuk setan yang lagi bisa ngomong, siapa kamu? Hati-hati loh. Dia dirasuk iblis loh. Dia lagi kerasukan, ngawur-ngawur matanya begitu didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dia tiba-tiba ngomong, siapa kamu? Yang ngomong siapa kamu bukan orang yang dirasuk setan, bukan. Iblis yang merasuk orang itu. Tapi bukan berarti membuat saudara takut kalau mau mengusir kuasa kegelapan, panggil LCC. LCC akhirnya puncaknya panggil siapa saudara? Ngomong saja, enggak apa-apa, terbuka saja. Panggil siapa? Terima kasih, karena Pak Pendeta banyak di Bali, pendeta tuh banyak. Kalau bilang Pak John, nah itu bahaya, ya. Hati-hati. Tapi bukan berarti saudara langsung takut. Telepon LCC, panggil LCC. Lah, colek kiri kanan saudara, kasih tahu yang betul. Di dalam tanganmu ada kuasa. Ya, jadi hati-hati loh saudara. Perhatikan loh Bu Nini itu anggotanya. Pak Fendi juga. Kita enggak sembarangan doa-doain orang, enggak sembarangan. Loh saya kalau dipanggil untuk mendoakan orang yang kerasukan setan di jalan saya berdoa. Ya enggak mesti berdoa harus tutup mata nabrak lahan saya. Iya. Saya harus persiapan. Saya enggak tahu lawan saya yang hadapi ini sebesar apa. Jangan-jangan dia menyerang balik saya lagi tengah khotbah minggu, tiba-tiba saya kerasukan setan, gimana saudara? Tugas gereja itu acara liturgia, persekutuan, ya, nih pewartaan firman, pelayanan dari saudara datang, ada yang nyambut tamu, ada yang ngatur kursi, ya, kesaksian melalui firman Tuhan yang disampaikan saya wakilkan. Nah ini tugas gereja. Yang kedua menggembalakan. Kan tadi ayat 10 membajak menggembalakan. Menggembalakan ini memperhatikan, menjaga, memberi makan. Yang LC tempat ini kan cuma sedikit, lebih banyak kan jemaat. Kalau LC saudara tidak melakukan tugas utamanya dengan baik, tidak ada masalah saudara WA saya. Kasih tahu, Pak, saya kurang diperhatikan. Ya, Pak, saya kurang dijaga. Maksudnya kurang dijaga itu LC saya tidak menjadi satpam di rumah saya. Pak, saya kurang diberi makan. Ini berhubungan dengan hal rohani. Memperhatikan kerohanian saudara, bukan memperhatikan jasmani saudara. Kita tidak bingungi orang masalah jasmaninya. Ya memang kita perhatikan kekurangannya secara jasmani, tetapi bukan itu fokus utamanya. Memberi makan rohani. LCC tempat ini pasti mengiyakan perkataan saya supaya saudara dengar. Hampir setiap kali LCC saya selalu berkata, saudara ini masing-masing pada saat Senin YouTube-nya muncul, pelajari, dengarkan baik-baik. Gemuk tidaknya domba-dombamu
itu bukan hanya tergantung saya, tergantung LCC. Jadi kalau LCC nyampaikan itu asal-asalan, saudara adalah domba yang kurus meskipun di gereja yang sama. Karena itu saudara juga perlu mendoakan LCC saudara supaya bisa memberi makan yang baik. Dan yang kedua, hargai mereka. Mereka datang, dengarkan YouTube, ikut LCC dengan saya. Tapi saudara datang nggak datang. Ingat ya, apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Saudara melakukan itu terhadap LCC saudara, saya pikir enteng-enteng aja. Tunggu. Semua yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Ya, betul loh. Saudara mungkin berpikir, cuma gitu memang dia tugas LCC dan lain sebagainya. Ya coba saudara yang LCC. Gimana perasaan saudara? LCC sudah datang, dengar arahan dari saya, dengarkan YouTube, mereka mempersiapkan gel, mempersiapkan materi. Lalu saudara nggak datang seenaknya saja. Coba gimana kalau saudara jadi mereka? Kan firman Tuhan mengatakan, tempatkan diri saudara di orang itu, baru saudara bisa tumbuh. Paradigma saudara ini berubah. Aku datang Kersel bukan hanya karena aku memang harus datang sebagai domba, bersatu, bersekutu. Domba itu kalau cari makan tuh gerombol. Kalau kambing ke sana ke sini, ke atas ke bawah. Tetapi aku juga menghargai LCC saya. Dengan begitu dalam hidup saudara, saudara juga dihargai orang lain. Itu loh, jadi bukan hanya kita minta berdoa sama Tuhan supaya saya dihargai, dia apa? Lu gak begitu saudara. Yang kedua, pelayanan ke dalam. Ya, ayat 8, melayani Tuhan dengan menyediakan makanannya. Coba saya lihatin kepada saudara. Yang 7, ayat yang ke-7 sudah kita bahas ya, membajak, mengembalakan ternak. Ini. Sediakanlah makananku. Siapa yang bilang ini? Tuannya. Tadi saya di depan berkata, kita nih hamba, Tuhan Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus minta saudara menyediakan makanannya Tuhan. Saudara kan jawab, apa? Betul kan? Apa makanannya Tuhan? Kalau makanan saudara nasi kan begitu. Kalau orang bule roti yang utama, gandum. Sekarang apa makanan Tuhan? Nah ini dia. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Ini loh. Yohanes 4:34. Makananku, makanan Tuhan. Kita kan harus memberi makan kepada Tuhan kita, kan begitu baru kita dapat berkat. Tadi di depan saya katakan, kita melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelesaikan. Masing-masing dari saudara ini adalah utusan Tuhan. Katakan bersama, saya utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu ambasador. Kalau dalam film-film tentang kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, China, itu kan berdasarkan dari cerita yang sesungguhnya. Misalnya saya diutus oleh raja, saya membawa stempel kerajaan, saya membawa ini gulungan perintah, saya datang kemana? Ke provinsi Sichuan yang di mana bupatinya adalah siapa? Pohok. Nah, Pak Sarya kan nama Indonesia, nama Chinese-nya Pak Sarya? Oh, Lim Takol ya. Pohok itu. Begitu saya datang, Pak Pohok masih sujud karena saya membawa stempel kerajaan.
apapun yang terjadi di perjalanan dari saya istana ke Provinsi Sichuan, apapun yang terjadi, saya harus berusaha supaya titah perintah dari raja itu sampai. Entah saya mati, saya kirim kurir lari sana pakai kuda cepat. Tidak apa-apa saya terbunuh, pokoknya harus sampai. Ini menyelesaikan. Saudara dikasih tugas sama Tuhan, utusan Tuhan, selesai enggak pekerjaannya? Apa saja yang kau usah tanya sama saya, pekerjaan apa Pak? Loh, saudara ini kan ada di ladangnya Tuhan, semua kita bekerja kan. Selesai enggak tugas kita? Atau enggak selesai, ditinggal? Sekarang kita kembalikan ke kehidupan jasmani. Bu Rika ini punya banyak karyawan. Salah satunya adalah punya penjahit pribadi. Bukan untuk jahit bajunya, tapi untuk jahit peralatan dekor. Dikasih tugas sama Bu Rika, ini ya selesaikan begini. Dah, Bu Rika ngurus yang lain, bunga ini. Waktu balik, mana hasilnya? Tidak selesai apa-apa. Kira-kira senyum atau ngomel atau gimana? Ngomel sekali, 2 kali, 3 kali, bolak-balik kayak gitu. Bagaimana kira-kira Bu Rika? Dipecat saja. Nah, jangan-jangan berkat Tuhan itu tidak turun dalam hidup kita karena ini. Kita tidak menyelesaikan. Berkat itu jangan selalu diukur dengan uang, saudara-saudara. Yang saya kasihi, damai, sukacita, kesembuhan, pertolongan, penjagaan. Amin. Jangan cuma melulu, saya tidak kaya kayak dia. Loh, orang-orang kaya tuh pikirannya tuh, ada anggota kita tidurnya jam 2, jam 3 baru bisa tidur, mikir pagi jam 7 udah harus bangun. Karena apa? Karena bebannya pikirannya banyak. Beban pekerjaan, beban pegawai. Beda antara pegawai dengan bos itu beda. Coba tanya Bu Febi Ros, bolak-balik masalah dengan pegawainya, jengkelin hati. Sudah dibayarin, dibayar ini, bayar itu, begitu saja. Nah itu kita tidak rasakan kalau kita pegawai. Jangan-jangan memang berkat Tuhan itu tidak turun dalam hidup kita karena itu. Sekarang saudara tahu, kita mesti sediain makan. Itu ayatnya jelas loh ya. Kita sebagai hamba sediain makanan buat Tuhan kita. Yang kedua, sampai Tuhan selesai makan dan minum. Nih, layanilah aku sampai selesai makan dan minum. Aku ini aku Tuhan. Tadi saya katakan kan, Tuhan kita, Tuhan Yesus, kita ini hambanya. Jadi sampai Tuhan tuh puas. Benar kan? Kalau sudah selesai makannya terus minum, wah rasanya anyem perutnya. Tuhan juga begitu. Jangan kalau kita tidak menyelesaikan pekerjaan, berarti makannya kan nanggung. Misalnya, saya kasih contoh lagi supaya saudara lebih mengerti. Saudara makan, pastilah pernah saudara makan sendiri atau diajak orang, ya, atau di pesta, kawin atau apa, sudah tahu menunya ada 5 sampai 3, yang keempat enggak keluar-keluar. Pasti sudah lihat kiri kanan. Padahal yang keempat ini yang lebih enak. Apa Pak? Ekor beruang, goreng mentega. Ya sudah tunggu-tunggu seperti apa. Tidak keluar-keluar. Akhirnya tidak keluar juga. Saudara kira-kira gimana? Kurang puas kan? Saudara sudah ngatur makannya 1, 2, 3, 4, 5, 20%. Nah kalau sampai 3 berarti kan cuma 60% isinya. 40% isinya apa? Angin.
Nanti bisa ditambah dengan nasi jigo di tengah jalan. Kan enggak begitu. Sampai Tuhan juga begitu. Kenapa? Karena saudara, kita ini diciptakan serupa dan segambar. Kalau saudara makan kan mau sampai warak. Tuhan juga. Apa? Ini berat. Persatuan dalam gereja Tuhan. Coba tolong dibacakan. Yohanes 17, 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Amin. Ini kepuasan Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satu artinya persatuan. Di Bali ini ada namanya Bali Partnership. Ini perkumpulan hamba-hamba Tuhan se-Bali. Sebelum bicara Bali Partnership, kita mesti persatuan dulu di gereja. Saya tidak ngomong kekurangannya Bali Partnership, tidak ya. Di dalam gereja. Di dalam gereja ini juga saudara mesti ada persatuan. Coba colek lagi, tepuk, kasih tahu. Kita mesti ada persatuan. Haleluya. Saudara ke gereja ini nyari siapa? Nyari siapa? Jawab dulu dong, nyari siapa? Yang mantap. Nyari siapa saudara? Iya, jangan nyari saya. Jangan mengkultuskan pendeta. Jadi kalau di gereja ini jangan masalah sepele, putus cinta, keluar gereja. Orang sudah menikah saja bisa bercerai. Putus cinta itu ini loh, maaf ya. Om Derta ini sudah 17 kali putus cinta. Pacar-pacarnya itu beberapa ada di sini. Ada. Mau tahu salah satu? Pasti saudara mau tahu. Tergantung jawaban saudara saja, saya tergantung jawaban saudara. Saudara mau tahu apa enggak? Pak Alek itu salah satu pacarnya. Dia belum bisa move on, makanya kalau minggu duduknya selalu satu deret dengan Pak Alek. Dulu sebelahan, perhatiin saudara. Saya ini memperhatikan, dulu sebelahan. Karena putus, ya sekarang siapa tahu CLBK. Apa CLBK itu? Alah pura-pura enggak tahu. Cinta lama. Nah, kok usah pura-pura enggak tahu. Pak Robi begini pura-pura. Siapa tahu nyambung lagi dengan Pak Alek. Kan cuma dipisahkan satu orang saja. Kan begitu. Tidak tertutup kemungkinan nanti tahun depan Derta dengan Pak Alek nyambung lagi. Dia langsung ngamuk loh saudara. Langsung yang oleh gini, muka yang ini. Ternyata diam-diam Pak Alek pacarnya Derta. Saya 20 tahun lebih jadi hamba Tuhan. Pengalaman ditinggal jemaat itu enggak masalah. Jemaat yang sudah keluar saya enggak pernah datang nyari dia, minta supaya dia balik, enggak pernah. Saya pegangan firman Tuhan. Yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya.
Paulus yang menyiram, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, semua dapat upahnya dari Tuhan. Pokoknya kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Urusan dia mau putus cinta, mau apa, mau keluar dari gereja, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena masing-masing itu akan menghadap hakim yang sama. Jadi saudara jangan gampang-gampang keluar dari gereja. Amin. Tepuk kiri kanan saudara, kasih tahu, tak bunuh kalau kamu keluar dari gereja. Kalau Derta keluar dari gereja, apalagi dia masuk di depan sana. Apa Pak? Yo ngomong. Yang ketiga, tetap dalam posisi hamba. Keseimbangan ya. Keluar ke dalam. Persatuan ini kan di dalam toh, betul? Dalam rumah tangga, dalam satu sekolah, dalam satu gereja, baru dalam tubuh Kristus yang besar. Saya pikir memang mempersatukan gereja-gereja ini sangat sulit, ya sangat sulit. Tetap dalam posisi hamba. Kegagalan dari banyak pelayan Tuhan adalah justru setelah sukses selalu sombong. Saudara bisa lihatlah di YouTube, saya aja yang gak terlalu canggih-canggih amat bisa tahu situasi nasional kekristenan. Seorang WL yang top dari sebuah gereja, dia keluar jadi berita, ya seorang pengerja yang dia hebat khotbah, dipercaya oleh gembalanya, keluar bikin gereja lagi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sombong. Kejatuhan manusia kan juga karena sombong. Di samping tidak taat, dia mau ingin menjadi seperti Allah. Kan begitu toh kejadian? Halo? Ingin menjadi seperti Allah. Sombong terguling. Karena sombong itu kepalanya atau yang besar. Kepalanya besar, badannya tetap guling. Kenapa saudara tetap berdiri tegak? Karena kepalamu segini. Coba kepalanya saudara 2 kali lipat dari sekarang, pasti saudara doyong. Benar nggak? Halo? Benar nggak? Lebih gede lagi, ambruk. Kan begitu. Dari mana saya ambil ini? Tadi kan ayat 7 sampai 10 ini saya kasih dalam slide yang sendiri. Kita apabila sudah melakukan, nah ini kan lihat dulu, kalau sudah melakukan, kalau belum ya jangan. Lihat ya urutannya yang baik ya. Sampai layanilah aku sampai selesai tuan kita makan. Ya. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan, tadi kan poinnya sudah saya bahas itu. Kita harus ngomong. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Saya lupa, ada seorang penginjil luar biasa. Top. Waktu dia datang ke sebuah kota untuk melakukan KKR. Dia lihat posternya di mana-mana. Posternya ya, hadirilah KKR ini. Fotonya gede, namanya ada. Fotonya gede, namanya ada, di mana-mana. Dia bilang sama panitia, saya tidak akan mau melakukan KKR sebelum semua poster itu diturunkan. Nama boleh, tidak usah foto saya besar-besar.
Karena yang akan melakukan pekerjaan mujizat dan sebagainya nanti bukan saya. Saya itu cuma alat. Haleluya. Dulu kan di sini pernah ada KKR Peter Yongren. Ingat saudara? Apa namanya itu, Bali apa? Kok Bali Mandara loh saya jadi ya? Bali Gospel. Bali Gospel. Kok saya jadi Bali Mandara? Habis ngomong sama Bu Sri jadi Bali Mandara. Ya, Bali Gospel. Peter Yongren. Ya sudah lewat. Kasih tulisan nama saja enggak apa-apa, enggak usah foto. Kita ini cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi siapa, saudara? Nah, kalau saudara sepakat dengan itu, baru kalau sudah selesai semuanya, berkat dari Tuhan itu akan turun. Apa? Kita boleh makan. Betul kan? Kita boleh makan. Ingat enggak ayat di Alkitab yang berkata, masuklah hai hamba, sabaslah hamba yang baik, engkau akan masuk ke dalam kerajaan Tuhanmu. Saudara masuk dalam pesta perjamuan kawin apa? Anak domba. Pesta itu bicara soal apa, saudara? Makan minum. Masa pesta bicara soal nyoba mobil? Kan enggak. Pesta selalu bicara soal makan dan minum. Baru kita beli makan dan minum. Jadi kapan itu kita makan minum? Targetnya tuh loh, nanti pesta perjamuan kawin anak domba. Tapi jangan khawatir. Firman Tuhan itu bukan hanya soal awang yang nanti-nanti. Di dunia ini pun saudara juga bisa dalam tanda petik makan dan minum. Haleluya. Tuhan kan menjamin. Yang dia jamin yang pertama, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu. Sudah, jangan kalah sama orang dari agama lain, harus bisa jawab dong. Sekali lagi saya ulangi, saya ini ustadz. Jangan khawatir tentang apa yang Anda akan, tentang apa yang akan, ya. Amin. Kita lanjutin dikit. Sekarang pelayanan kepada manusia. Ini kan tiga, ini kan kita bahasnya kan kepada Tuhan. Memberikan perhentian, Yobel. Meninggikan Tuhan, tepuk tangan sorak-sorai. Masa sudah di gereja, Pak Bayar dan Pak Robi tepuk tangan nih, nepuk tangan ini satu dengan yang lain, kan tidak, kan kepada Tuhan. Keseimbangan juga memberi, melayani Tuhan, melayani dia makan dan minum sampai dia puas, itu kan kepada Tuhan. Sekarang horizontalnya. Saya buka dengan statement, tanpa pelayanan kepada sesama, maka pelayanan kita kepada Tuhan itu mubazir. Dengar baik-baik. Saudara di gereja, WL singer, musik, paduan suara, ya, pokoknya semua. Kalau saya enggak melakukan pelayanan kepada sesama, baik di gereja atau di luar khususnya, itu cuma jadi tiang ke atas saja. Saya bolak-balik mengatakan vertikalnya kayak tiang gantungannya Haman. Wih, pelayanan kita kepada Tuhan luar biasa, menggebu-gebu, sampai tinggi. Tapi enggak ada ininya. Sama sesama jahat. Sama keluarga sendiri jahat, sama orang lain jahat. Jahat itu bukan berarti kita mukul, nusuk dan sebagainya. Ya, sudah ngatain dia, ngata-ngatain dia. Katanya kita GKJ family.
Semi mana Semi? Mungkin enggak kamu ngata-ngatai Sharon? Kamu ngomong sama Hizkia, Sharon itu loh rakus, gini. Mungkin enggak Semi? Mungkin katanya. Gimana tuh? Enggak mungkin. Haleluya. Haleluya. Henok ngata-ngatain Ismanto. Mana Ismanto sekarang? Oh ada. Ismanto itu kecil, kurang gizi, banyak cacingnya. Itu dia ngomong sama Justin. Mungkin enggak? Iya katanya. Agak repot itu. Enggak mungkin. Kalau ngomong-ngomongi berarti apa? Sudah nilai sendirilah. Colekan terakhir pukul. Jangan ngata-ngatain aku. Nah ini serius, ngomong gini. Kalau nggak senang sama saya langsung ngomong. Saya juga langsung ngomong sama Pak Bail. Dia minggu ini ulang tahun ada kiriman ke rumah saya. Saya nggak senang Pak, kurang banyak, diulangi terus bolak-balik. Dia balik ngomong sama saya juga nggak senang sama Pak John, nggak ada apa-apa sampai saat ini. Iya karena kurang banyak. Yang paling utama pelayanan kepada manusia itu melepaskan orang itu dari ikatan iblis. Nah saudara ingat di awal saya khotbah, hati-hati untuk saudara melakukan pelayanan mendoakan orang, hati-hati. Saudara sedang melepaskan orang itu dari ikatan iblis yang membelenggu kesehatan tubuhnya. Iya kan? Apa dia mau dirasuh setan atau dalam masalah, ini kan dibelenggu oleh setan dalam cengkeraman iblis. Tak bikin tegang sebelum selesai khotbah saya. Saya pernah loh saudara mendoakan jemaat yang sudah pindah ke pulau lain. Setiap malam anaknya tuh nangis terus, bukan karena rewel. Nangis anaknya bukan bayi loh, bukan. Tapi juga bukan udah besar. Ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nangis terus. Dia heran kenapa. Dia sudah berdoa, tetap begitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Begitu saya masuk enggak lama, saya ini berkeringat. Panas. Waduh. Kalau dia ini berarti di atas dong. Kalau kaki saya yang keringetan berarti di bawah. Ini saya panas, keringetan sampean. Apa ini ya? Di atas. Saya bilang, coba naik kamu. Nangisnya di mana? Dalam kamar. Naik di atas kamar. Naik di atas plafon. Jimat. Ya. Begitu sudah kita hilangkan, tidak pernah nangis lagi anaknya. Ibu-ibu di sini yang kalau suka nangis di rumah, kok ketawa? Gak jadi ya? Itu bukan jimat, tapi karena uang sakunya kurang. Amin. Jangan ikut-ikut ngomong loh. Yang yakin saudara. Takut Bu Mevi cuma ini. Amin. Bukan karena jimat, uang sakunya kurang. Amin. Dengar tuh. Loh Pak, saya kan tidak memberitakan firman, saya kan berdoa. Doa itu kan ucapan-ucapan firman Tuhan toh. Segala sakit penyakit apa yang membelenggu dalam nama Tuhan Yesus,
itu kan dari firman Tuhan. Pergi dari orang ini. Lah itu kita ucapkan yang benar. Tapi ingat, lebih dahulu kita harus kuat. Kalau enggak, lewat dia. Nanti balik orang yang ngomongnya dirasuh setan. Kamu siapa? Itu kalau diterusin saudara, lebih malu lagi. Untung orangnya cepat pergi. Kalau diterusin nanti dia akan ngomong loh. Ngomong apa? Dosanya orang itu. Iblis tahu nggak dosanya orang? Tahu. Tahu nggak dosa saudara? Tahu. Kok tahu? Lo orang dia yang buat. Ya kan? Dia yang buat. Misalnya nih, saya ambil contoh terakhir ya. Jangan marah ya Yere ya. Jangan terus keluar gereja kamu. Kalau mau keluar gereja silakan langsung aja masuk ke masjid. Yere yang ngusir adiknya yang dirasuh setan. Ya bukan adiknya, teman kerjanya. Wih, luar biasa ya. Dalam terus gini ya. Orangnya ngomong, kamu makan pasti satu bakul. Hari ini kamu kerja, kamu enggak pakai celana dalam kan? Setannya bisa ngomong loh. Makanya kita perlu kalau berdoa kepada Tuhan itu dengan bahasa roh. Setan enggak ngerti bahasa kita. Bahasa manusia, setan ngerti. Setan siapa yang ngerti? Setan Indonesia. Iya toh, kalau di Arab ya setan Arab. Kan masing-masing daerah, region ada setannya. Ngerti dia. Kita pakai bahasa roh, bahasa yang rahasia. Makanya saudara yang mau mengusir setan, perlengkapi diri saudara dengan roh Tuhan. Haleluya, datang doa malam. Membakar apimu tetap ada. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa mari kau pria juga memuji. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tu Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Haleluya. Karyamu indah bagiku, kasihan
menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Mari kita mengangkat tangan kita, haleluya. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, sembah namanya, tinggikan nama Tuhan, muliakan keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa, Allah yang perkasa dan dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, setiap langkah hidup kami akan selalu melakukan peperangan rohani yang kami hadapi. Kiranya Tuhan, urapi kami Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi ini. Setiap peperangan rohani yang kami hadapi, supaya rohani kami ini kuat lebih dahulu ya Bapa, untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang kami hadapi di dunia ini ya Bapa. Baik itu dalam pelayanan kami, baik itu dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami ya Bapa. Urapi kami Tuhan, supaya kami mempunyai iman yang kuat untuk memenangkan kuasa kegelapan yang akan kami hadapi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya ya Bapa. Semakin hari semakin sukses di dalam Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada hamba-Mu. Miracle still happen. Mujizat-Mu sudah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini adalah bukti nyata bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha dahsyat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkat firman-Mu hari ini sungguh memberkati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih memberkati setiap persembahan yang diberikan anak-anak-Mu, setiap pelayan kemah suci hari ini. Anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia,
Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih